Halo semuanya, nama saya Valencia Feliska Graviela. Pada video kali ini, saya akan review atau resensi buku dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah saya baca. Buku pertama yang akan saya review itu adalah buku non-fiksi yang berjudul Florence Nightingale. Langsung aja kita masuk ke bagian identitas buku. Buku ini berjudul Florence Nightingale, penulisnya adalah Si Xuechen, penerbitnya adalah PT Alex Media Komputindo, dan jumlah halamannya itu ada 110 halaman, tahun terbitnya adalah tahun 2001, dan berikut adalah covernya. Lalu harga dari buku ini itu tidak diketahui karena buku ini tuh sudah cukup lama. Saya udah punya cukup lama buku ini. Lalu kertas yang dipakai itu berwarna putih dan tidak terlalu tebal. Langsung aja kita lanjut ke bagian pendahuluan. Untuk gambaran umum isi buku ini, itu menceritakan tentang kisah hidup dari Florence Nightingale atau biografi dari Florence Nightingale. Tujuan pengarang adalah untuk memberitahu kepada pembaca tentang kisah hidup dari Florence Nightingale. Sekarang kita masuk ke bagian isi resensi buku. Susunan penyajian buku itu tidak terdapat bab isi, daftar tabel, daftar pustaka, dan daftar indeks, tetapi terdapat halaman ISBN dan glosarium. Lalu, gaya bahasa yang digunakan itu adalah menggunakan bahasa baku. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari buku ini, kelebihannya adalah dapat memotivasi hidup kita dari kisah hidup Florence Nightingale ini, lalu menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami, dan buku ini memiliki alur yang sangat baik. Lalu, kekurangan dari buku ini itu adalah tidak memiliki warna selain hitam dan putih seperti yang bisa dilihat pada isi buku. Lalu ada kekurangannya tuh buku ini menceritakan tentang biografi salah satu seri tokoh dunia, sehingga sudah banyak dituliskan di berbagai website. Jadi orang itu lebih milih untuk baca di website aja daripada mereka beli buku. Lalu kekurangan selanjutnya itu adalah isi dari buku ini belum tentu benar dikarenakan banyaknya berbagai sumber tentang kisah hidup dari Florence Nightingale ini. Langsung aja kita lanjut ke bagian isi resensi buku yang paling terakhir, yaitu bagian penutup. Manfaat dari buku ini adalah untuk menyampaikan kepada pembaca tentang isi kisah hidup Florence. Kesimpulan tentang kerugian yang diperoleh itu adalah penulis dari buku ini dapat mengalami kerugian dikarenakan banyak website yang telah menceritakan tentang isi dari buku ini. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang mungkin lebih memilih untuk baca kisah hidup Florence ini dari website saja dikarenakan harganya yang gratis dan juga praktis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke resensi buku fiksi. Langsung aja kita masuk ke bagian identitas buku. Untuk judul dari buku ini adalah 24 Eyes atau 12 pasang mata. Penulisnya adalah Sakae Suboi. Lalu penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Lalu jumlah halaman dari buku ini adalah 248 halaman. Tahun terbitnya adalah tahun 2013. Dan berikut adalah cover dari buku ini. Untuk harga dari buku ini adalah Rp70.000 dan kertas yang dipakai itu berwarna sedikit kekuningan dan tidak terlalu tebal. Memiliki ketebalan 1,5 cm dan lebar 13,5 cm dan panjang 20 cm. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian pendahuluan. Untuk gambaran umum isi buku atau sinopsisnya itu adalah sebagai guru baru, Miss Oishi ditugaskan mengajar di sebuah desa nelayan yang miskin. Di sana, dia belajar memahami kehidupan sederhana dan kasih sayang yang ditunjukkan murid-muridnya. Sementara waktu berlalu, tahun-tahun yang bagi impian itu disapu oleh kenyataan hidup yang sangat memilukan. Perang memorak-porandakan semuanya, dan anak-anak ini beserta guru mereka mesti belajar menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dan bagian pendahuluan paling akhir itu ada pengarang buku. Pengarang bukunya itu adalah Sakae Suboi.
Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian isi resensi. Bagian isi resensi ini yang pertama itu ada unsur karya sastra yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsiknya ini sendiri, ini terdiri dari atas tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Tema dari buku ini adalah kasih sayang serta rasa kemanusiaan seorang guru pengganti yang bernama Miss Oishi terhadap kehidupan 12 anak didiknya atau ke-12 muridnya. Untuk tokoh atau penokohan yang terdapat di dalam buku ini yang diceritakan itu adalah yang pertama ada Miss Kobayashi yang merupakan tokoh pembantu dan berperan sebagai protagonis. Lalu ada Miss Oishi yang merupakan tokoh utama dan juga berperan sebagai protagonis. Dan lalu terdapat 7 anak perempuan dari ke-12 Miss Oishi. Yang pertama itu ada Kotsuru Kabe yang berperan sebagai protagonis, Masuno Kagawa yang berperan sebagai protagonis, Kotoe Katagiri juga sebagai protagonis, Matsue, Fujiko Kinoshita, Misako, dan Sanae yang semuanya berperan sebagai protagonis dan merupakan anak-anak perempuan dari ke-12 murid Miss Oishi. Lalu untuk anak laki-laki dari ke-12 murid Miss Oishi itu terdapat 5 anak. Yang pertama itu adalah Nita Aizawa yang berperan sebagai protagonis, Isokichi, Tadashi, Takechi, dan Kichiji. Mereka semua berperan sebagai protagonis. Lalu untuk alur yang diceritakan dalam buku ini, itu adalah alur mundur dikarenakan buku ini menceritakan tentang masa lampau. Untuk latar dari isi buku ini, itu adalah Desa Pohon Pinus, Tanjung Laut Seto, di sekolah, di pantai, dan di restoran. Sudut pandang dari buku ini itu adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat dari buku ini itu adalah jangan menilai orang dari cara berpakaiannya, tetapi menilai dari isi hatinya, dan juga kita harus bersyukur atas kehidupan yang kita jalani. Lalu gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini itu adalah menggunakan bahasa baku. Lalu untuk unsur ekstrinsik dalam unsur karya sastra itu ada yang pertama latar belakang pengarang, gaya bahasa yang dipakai, dan kelebihan dan kekurangan buku. Untuk latar belakang pengarang buku ini itu adalah saat masa perang di Jepang berlangsung. Sakae atau penulis dari buku ini telah menciptakan beberapa novel dengan kisah seputar anak-anak. Dari karya-karya itu, ia memperoleh berbagai penghargaan sastra dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat setempat. Tahun 1952, novel 12 Pasang Mata ini memperoleh angka penjualan tertinggi dan disukai oleh banyak orang. Novel 12 Pasang Mata ini menceritakan kekejaman dan aksi ketidakmanusiaan terhadap tokoh anak-anak yang terlibat perang modern di dalam karyanya tersebut. Novel ini mengarah pada novel anti perang dan pandangan cinta damai dari penulis. Akan tetapi, Sakae atau si penulis ini tidak menjelaskan penyebab pencegahan dan pembenaran perang sehingga fokus terhadap cinta damai umat manusia. Karena itulah novel ini sungguh menyentuh hati dengan kisahnya yang begitu mengharukan. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini juga menggunakan bahasa baku. Dan lalu untuk kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, kelebihannya itu ada buku ini menceritakan tentang perang yang terjadi di Jepang, sehingga kita dapat menambah pengetahuan tentang sejarah. Untuk kelebihan yang kedua, itu adalah buku ini memiliki sinopsis yang cukup menarik. Dan yang terakhir, kelebihan yang terakhir itu adalah buku ini memiliki harga yang terjangkau, yaitu Rp70.000. Lalu untuk kekurangan dari buku ini, itu adalah buku ini tidak memiliki gambar apapun, dikarenakan buku ini adalah novel. Lalu kekurangan yang kedua, itu isi dari buku ini tidak memiliki konflik, sehingga alurnya ini kurang baik dapat dikatakan. Dan untuk kekurangan yang terakhir, itu adalah dikarenakan buku ini tidak memiliki konflik, jadi pembaca dapat merasa bosan dengan alurnya. Nah, itu dia review dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah saya baca. Sekian dari review saya, dan sampai jumpa!